Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, selamat pagi rekan-rekan dan Bapak Nanang Saiful Rahman SSMA selaku dosen mengapu pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya di sini akan mempresentasikan yang untuk tujuannya untuk memenuhi ujian akhir semester dengan judul artikelnya yaitu keadilan integritas akademik dalam fondasi pengambilan keputusan di era digital. Yang dibuat oleh saya, Said Arya Pramudia dengan NIM 2550101711110. Baik, langsung saja kita ulik PPT-nya. Baik, pendahulunya. Di era digital yang terus berkembang pesat, integritas penelitian menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas akademik sekaligus mencapai karakter moral ilmuwan. Nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap karya orang menjadi fondasi penting akademik. Namun, integritas ini sering terancam oleh tindakan vulgarisme, manipulasi data, ketidakjujuran lainnya, masalah yang kian kompleks, dengan kemudahan akses informasi dan peran teknologi seperti kecerdasan buatan yaitu AI. Yang selanjutnya yaitu yang urusan masalah yaitu pertama, bagaimana ketidakjelasan peraturan hukum mengenai penerapan prinsip integritas akademik di era digital, dan yang kedua yaitu apa saja bentuk konflik hukum yang muncul dalam pelanggaran integritas akademik. Dan selanjutnya yang ketiga, bagaimana kerjasama dan tumpang tindih antara aturan hukum dan kebijakan akademik berkontribusi pada munculnya dilema etis serta ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan akademik. Yang nomor 4, strategi hukum dan kebijakan apa yang perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama untuk memahami dampak ketidakjelasan peraturan hukum terhadap penerapan prinsip integritas akademik dalam kita, sehingga dapat mengungkapkan tantangan dan hambatan dalam menegakkan kejujuran dan keadilan hukum akademik. Kedua, mengidentifikasi serta menganalisis berbagai bentuk konflik hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dalam produksi karya ilmiah, agar didapat gambaran jelas mengenai masalah hukum yang perlu diselesaikan. Ketiga, mengevaluasi bagaimana ketidaksesuaian dan tumpang tindih aturan hukum serta kebijakan akademik muncul dilema etis dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan akademik yang menghambat terciptanya lingkungan akademik yang adil dan transparan. Keempat, merumuskan strategi hukum dan kebijakan yang adaptif dan holistik untuk mengatasi ketidakjelasan dan konflik hukum dengan tujuan membangun ekosistem integritas penelitian yang kuat, berkeadilan, dan mampu menghadapi dinamika teknologi digital secara manusiawi dan beretika. Dan selanjutnya yaitu manfaatnya dibagi menjadi 2, yaitu penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, terutama dalam bidang etika akademik, hukum teknologi informasi, dan filsafat hukum dengan menonjolkan perspektif keadilan fondasi integritas. Secara praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan di perguruan tinggi dan pemerintahan dalam merumuskan regulasi serta pedoman etik yang lebih jelas, adaptif, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi sivitas akademika untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya integritas akademik berbasis keadilan, sehingga merupakan tercipta lingkungan akademik yang sehat dan terpercaya. Dan yang selanjutnya tinjauan pustaka. Penelitian terdahulunya yaitu penelitian ini menawarkan kebaruan yang menemukan keadilan sebagai fondasi utama dan integritas akademik, berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan peran kejujuran dan etika secara umum. Studi terdahulu menyoroti pentingnya integritas sebagai kejujuran dan etika moral. Namun penelitian ini menghadirkan keadilan sebagai instrumen utama yang menjamin proses pengambilan keputusan akademik yang menjadi lebih transparan, objektif, dan berdasarkan nilai kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif filsafat hukum dan teori keadilan yang jarang diangkat secara eksplisit dalam studi integritas akademik sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek etika keilmuan, tetapi juga mengangkat keadilan sebagai landasan dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi. Pendekatan holistik ini memperkuat relevansi dan inovasi penelitian dengan tujuan membangun budaya akademik adil, harmonis, dan kredibel di era digital. Penelitian juga mengisi kekosongan literatur terkait integritas akademik yang belum
merupakan keadilan sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan akademik. Dan yang selanjutnya yaitu landasan teori. Integritas akademik adalah komitmen dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, rasa hormat dan tanggung jawab, dan keberanian dalam seluruh aktivitas akademik. Nilai-nilai ini berlaku dalam proses belajar, mengajar, maupun penelitian. Integritas akademik tidak hanya menuntut kejujuran, tetapi juga mengedepankan keadilan sebagai landasan agar setiap proses dan keputusan akademik dilakukan secara adil dan berimbang. Nilai-nilai tersebut membentuk fondasi moral dan etis yang menjaga reputasi serta kredibilitas institusi maupun individu dalam dunia akademik. Dan selanjutnya yaitu dalam pengambilan keputusan akademik, keadilan dapat dipahami melalui teori keadilan distributif dan prosedural yang menekankan perlakuan adil bagi semua pihak serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan dari perspektif hukum yang disebut teori keadilan oleh John Rawls, menegaskan bahwa keadilan sebagai fairness harus menjadi landasan tata kelola sosial termasuk dalam pengelolaan keputusan akademik. Konsep keadilan ini menjadi sangat penting terutama di era digital di mana interaksi dan data akademik sangat terdigitalisasi sehingga harus dikelola secara objektif dan beretika. Selanjutnya yaitu era digital. Misalnya perkembangan teknologi informasi di revolusi industri 4.0 membawa tantangan sekaligus peluang baru dalam penerapan integritas akademik. Penggunaan teknologi digital menuntut penyesuaian dan penguatan nilai integritas, khususnya keadilan, agar pengelolaan data, interaksi antar peneliti, dan pengambilan keputusan akademik tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Hal ini penting untuk memastikan tata kelola yang adil tanpa diskriminasi maupun penyalahgunaan. Dalam konteks ini, literasi digital dan etika digital menjadi aspek krusial dalam membangun budaya akademik yang berintegritas. Baik, yang menurut selanjutnya jadi jenis penelitian. Jadi penelitian ini merupakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai prinsip keadilan dan integritas akademik. Di era digital berbeda dengan penelitian empiris yang berorientasi pada data lapangan. Penelitian normatif ini melakukan konstruksi dan destruksi terhadap konsep-konsep fundamental menjadi dasar sistem integritas akademik. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas tantangan integritas akademik digital ini membutuhkan fondasi teoritis yang kuat sebelum diaplikasikan dari kebijakan dan praktik. Dan selanjutnya yaitu data dan sumber data dan sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan materi terkait etika akademik, serta pedoman integritas yang menjadi dasar normatif dalam penerapan prinsip integritas akademik. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data melalui studi kebijakan komprehensif extensive research dengan teknik dokumentasi yang sistematis serta memberikan peneliti ini untuk melakukan tracking perkembangan konsep dan teori secara historis maupun futuristik, khususnya dalam merespon dinamika era digital sekaligus menjaga konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode analisis data, yaitu menggunakan metode interpretasi hukum, legal interpretation yang dikombinasikan dengan analisis filsafat hukum. Dan interferensi yang diperoleh bisa lebih mendalam dan konseptual dalam menghadapi tantangan di era digital. Tentunya itu keterbatasan metodologis, yaitu penelitian normatif ini merupakan keterbatasan dalam hal verifikasi empiris. Namun dari keterbatasan tersebut justru muncul kekuatan untuk membangun fondasi teoritis yang kokoh sebelum dilakukan penelitian empiris selanjutnya. Penelitian ini membuka ruang bagi penelitian berikutnya yang bersifat empiris untuk menguji konsep-konsep teoritis yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar metodologis yang kuat bagi pengembangan kebijakan integritas akademik yang berkeadilan di era digital. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, mengimplementasikan pendekatan yuridis normatif melalui metode konseptual dan komparatif untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan integritas akademik di era digital. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan metode konseptual. Secara komprehensif, pendekatan konseptual dilakukan melalui konstruksi dan dekonstruksi terhadap konsep-konsep fundamental seperti integritas akademik, keadilan prosedural, dan tanggung jawab epistemik dalam konteks distribusi digital.
sebenarnya pendekatan kooperatif digunakan untuk menganalisa kerangka regulasi integritas akademik di Indonesia dengan membandingkan beberapa yurisdiksi yang telah mengembangkan kebijakan progresif dalam merespon tantangan serupa. Untuk selanjutnya yaitu penutup, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan regulasi mengenai pelanggaran integritas akademik terkait penggunaan kecerdasan buatan dan algoritma telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistematis. Selanjutnya melakukan verifikasi, caranya melakukan verifikasi empiris guna menguji dampak ketidakjelasan regulasi serta mengembangkan metode kebijakan integritas akademik yang operasional dan adaptif. Salah satu upaya penting adalah eksplorasi implementasi teknologi deteksi pelanggaran berbasis AI sehingga integritas akademik dapat dijaga dengan efektif menghadapi tantangan era digital yang semakin dinamis. Baik, itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.